Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Nurse Eka Widiati, Medis Keperawatan, Spesialis Keperawatan Anak ITN. Saya selaku Ketua Inwakma DKI Jakarta saat ini dan juga praktisi perawatan luka dan stoma. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan MARSI, yaitu Medical Adhesive Related Skin Injury. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal dan memahami dari plester-plester yang ada. Yang kedua adalah bagaimana memasang dan melepas plester dengan baik. Yang ketiga, bagaimana kita mencegah MARSI pada kulit yang beresiko. Dan yang keempat adalah penata laksanaan pada MARSI. MARSI adalah Medical Adhesive Related Skin Injury. Adalah suatu keadaan di mana setelah dilakukan pemasangan plester kurang lebih selama 30 menit, itu mengalami yang pertama contohnya adalah adanya kemerahan, erosi, ataupun robekan. Dalam mencegah MARSI, itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah assess. Bagaimana kita mengkaji usia pasien, kemudian mengkaji kondisi kulit pasien. Yang kedua adalah select. Select adalah bagaimana kita mencari plester yang sesuai dengan kebutuhan pasien. Dan yang ketiga adalah use. Use adalah bagaimana kita memasang dan melepaskan plester secara tepat. Ya, sekarang kita mulai membahas apa jenis-jenis plester. Teman-teman, di sini di meja di depan saya ini ada berbagai jenis plester dan juga ada skin barrier untuk perlindungan kulit, baik itu dalam bentuknya wipe maupun dalam bentuk lembaran. Saya akan mencoba memperkenalkan alat-alat ini atau barang-barang ini satu persatu. Yang pertama mungkin teman-teman sudah paham ya, ini plester-plester yang ada di rumah sakit kita. Ini adalah plester yang umumnya kita gunakan pada saat kita ingin merekatkan alat tersebut dengan sangat kuat. Saking kuatnya, pada kulit yang ditempelkan plester ini beresiko sekali terjadinya trauma, ya, atau kita sebut namanya MARSI. Memang ada beberapa petugas kesehatan yang masih menggunakan plester ini, namun sebagai petugas kesehatan juga harus paham apa resikonya pada kulit yang terpasang plester yang sangat kuat ini. Plester ini memang sudah lama sekali kita kenal, sekitar 100 tahun yang lalu. Selanjutnya ada beberapa jenis plester yang bisa kita lihat di sini ya. Di sini plesternya dalam bentuk transparan dan ini sangat mudah kita gunakan. Kenapa? Karena ini sangat mudah kita pasang ya, dan juga kita bisa gunting atau kita potong tanpa melalui alat. Seperti ini contohnya. Dan ini juga cukup kuat untuk memplester suatu balutan ataupun alat kesehatan, ya. Selanjutnya seperti ini juga, ya. Ini seperti kain, ya. Namun ini tidak cukup elastis jika teman-teman ingin menggunakan plester ini di tempat lekukan atau lipatan-lipatan atau alat-alat tubuh kita, ya, organ tubuh kita yang terus bergerak. Nah, sedangkan ini, ya ini juga mungkin sudah tidak asing lagi ya. Ini semacam kayak seperti kertas ya, tape ya dari kertas dan ini kenapa diperlukan? Ini cukup melekat. Namun ini juga punya kelebihan yaitu adanya pada pasien-pasien yang berisiko terjadi alergi ini sangat membantu ya karena ini hipoalergik. Ada yang warnanya putih dan juga ada yang warnanya coklat. Selanjutnya mungkin ini yang sangat juga sering digunakan ya, ini orang bilang sih kayak katun ya atau cloth atau seperti kaos ya. Jadi plester ini ya cukup kuat untuk merekat, baik itu untuk dressing atau maupun untuk alat kesehatan ya. Kalau kita lihat di sini, ini sangat mudah untuk diregangkan dan dia mengikuti lekukan tubuh ya. Misalnya plester ini kita gunakan di area lipatan kulit atau lipatan lekukan tubuh, ini sangat mudah untuk mengikuti pergerakan tubuh kita ya. Dan ini juga cukup kuat jika memang untuk merekatkan alat-alat kesehatan. Selanjutnya adalah dari yang plester-plester ini ya, kita naik lagi ke lebih tinggi yaitu yang bentuknya dalam bentuk transparan ya.
kelebihan dari transparan seperti ini adalah dia bisa kita bagian dalam dari yang kita plester ini bisa kita lihat ya, misalnya ada luka atau ada alat kesehatan yang di bawahnya ini bisa kita lihat apakah area tersebut misalnya apakah sudah terjadi peradangan atau sudah ada infeksi atau alatnya tidak terfiksasi dengan baik ya. Bentuknya transparan seperti ini ya. Namun ini tidak ada paddingnya sehingga jika ada eksudat atau serus yang keluar ini tidak bisa diserap dengan baik. Nah, untuk transparan yang memang, tidak ada eksudatnya yang keluar bisa menggunakan ini. Namun, kalau memang ada eksudat atau serus yang keluar, bisa kita gunakan yang dengan, adanya transparan dengan padding seperti ini, ya. Jadi perekat kita sudah, banyak juga menggunakan yang bentuknya transparan seperti ini. Ya, jadi beda ya, ini tidak ada dengan padding-nya, kalau yang ini ada padding-nya, namun kalau ada sesuatu, di daerah insisi ini tidak kita bisa lihat dengan baik karena ada padding-nya. Tapi kalau kita ingin memantau dengan baik area insisi atau area penusukan, maka kita gunakan yang ada tanpa padding-nya. Nah, ini ada juga contoh plester ya, untuk daerah yang, terkait dengan adanya area penusukan insisi, ini biasanya digunakan untuk CVC. Selain ini juga, ada, untuk, apa tuh, untuk menyerap eksudatnya, namun juga di sini sudah ada antiseptiknya menghindari terjadinya infeksi dan bisa melihat langsung ke area penusukan. Selanjutnya adalah ini ada beberapa jenis hidrokoloid yang bisa kita gunakan untuk melindungi kulit jika terjadinya, marsi ya. Jadi untuk pasien-pasien yang berisiko tinggi terjadinya marsi sebelum terpasangnya plester bisa dialasi dulu oleh hidrokoloid jenis lebaran ini. Dan ini ada skin barrier yang bisa kita gunakan ya, ini bagus sekali skin barrier-nya ini, pada kulit-kulit yang berisiko terjadinya marsi akibat, dari perekat yang kita gunakan, bisa kita gunakan misalnya ini dalam bentuk spray, dalam bentuk wipe ya, atau kita juga bilangnya swab, atau juga dalam bentuk, seperti permen ya, kalau kita bilang kayak lollipop seperti itu, kayak tongkat yang nanti ujungnya itu ada dari skin barrier. Selanjutnya adalah ini adalah krim ya, dalam bentuk barrier krim. Ini bisa kita gunakan pada kulit-kulit yang setelah dilepaskan plester, namun dia tidak digunakan lagi plester tersebut, sehingga dia gunanya untuk melembabkan kulit saja. Jadi nggak boleh kalau misalnya kita mau pakai plester lagi, kita gunakan barrier krim ini. Karena ini, terbuat dari salah satu komposisinya adalah minyak, dia tidak bisa merekatkan lagi plester dengan kulit yang sudah terpasang barrier krim. Itu saja mungkin, jenis-jenis plester yang ada yang kita bisa pelajari bersama. Mungkin di rumah sakit ibu bapak ada yang tidak, namun bersama semua masing-masing plester, apapun mereknya kita harus pelajari bagaimana efeknya terkait dengan perekatannya dan bagaimana cara mencegah terjadinya kerusakan kulit akibat pelepasan dari plester itu sendiri. Demikian terkait dengan pengenalan plester dan skin barrier. Baik, setelah tadi kita sudah mendapat menjelaskan marsi itu apa, juga jenis-jenis plester. Sekarang bagaimana kita bisa mengaplikasikan plester dengan baik sehingga mencegah terjadi marsi. Yang pertama-tama kita pastikan tadi bahwa kondisi kulitnya. Kita pastikan kondisi kulitnya bahwa harus yang akan kita perekatkan atau tempelkan plester dalam kondisi bersih dan kering. Jadi setelah itu pastikan lagi seperti ini ada banyak bulunya, maka harus dibersihkan di clipper atau dibersihkan bulu-bulunya sehingga nanti mencegah terjadi marsi. Kedua, tadi kita harus tahu penggunaan dari setiap plester tadi sehingga kita tahu oh ya saat ini kita akan menggunakan misalnya perekat, maka kita akan setelah tahu ukuran yang akan kita gunakan, habis itu kita lakukan aplikasi. Nah, kalau saat aplikasi kita lihat juga kondisi kulit sekitarnya. Kalau memang kita perlu mencegah terjadi marsi dengan skin barrier, kita lakukan misalnya seperti contoh kita bisa menggunakan spray skin barrier ini. Jadi kita aplikasikan. Setelah kita aplikasikan kita tunggu kering.
Jadi bisa ada spray atau yang swab. Dan juga tadi diingatkan bahwa jangan yang ada mengandung minyak. Jadi yang kita pergunakan untuk perekat adalah yang tanpa mengandung oil. Kita pastikan kering, baru kita aplikasikan plester perekatnya. Saat melakukan perekatan, kita pastikan adalah jangan ditarik atau direnggangkan. Jadi setelah kita membuka perekatnya, kita lapuskan, tempelkan pada yang kita berikan, terus tanpa harus menarik atau meregangkan plesternya. Jadi yang kita lipat adalah bagian atas searah berlawan tumbuhnya rambut. Jadi seperti ini. Jadi kalau untuk yang transparan film kita menggunakan adalah langsung direkatkan tanpa ada lipatan. Ini. Jadi berbeda. Kalau yang di sini ada lipatan, kalau yang di transparan tidak. Baik, untuk pada penggunaan plester yang di mana balutan itu kita perlu ada penekanan atau pengkompresan, maka kita tarik kita tarik pada posisi di atas balutan atau di atas kasaknya. Di atas kasa lukanya kita tarik seperti ini sampai meregang, tapi yang posisi yang akan merekat pada kulit tidak boleh ditarik untuk mencegah terjadi marsi ini. Kita memasuki tahapan pelepasan plester. Pelepasan plester kita bisa menggunakan skin remover untuk membantu pelepasan plester. Jika didapatkan pelepasan plester sulit atau tidak ada tanda lipatan pada ujung plester. Nah, cara yang kedua, kita bisa menggunakan plester baru, potong kecil, untuk memudahkan kita menarik plester yang lama. Pada saat pelepasan plester, jika tidak terdapat lipatan pada ujung plester yang lama, kita bisa menggunakan guntingan plester yang baru yang kita rekatkan pada plester yang lama. Setelah itu, ini tujuannya untuk membantu mengangkat plester yang lama. Setelah kita dapat ujungnya, kita tahan kulit pasien dengan tangan yang lain, kemudian kita angkat plester secara horizontal. Ini pelepasan plester dengan plester soft cloth. Sedangkan untuk pelepasan plester yang berbahan dengan transparent resin, kita menggunakan teknik stretch and relax. Artinya kita tarik, kemudian kita berikan waktu atau jeda untuk istirahat sejenak. Untuk mengurangi rasa kurang nyaman bagi pasien. Caranya, kita tarik ke arah luar, tangan yang sebelah kita tahan, kemudian kita lepas, tahan kulitnya, kita tarik ke atas, tahan kulit pasien, kita regangkan plester sebentar, kemudian tarik ke bawah, kita regangkan kembali, kemudian kita tarik perlahan. Setelah plester semua terlepas, jika tidak ada rencana untuk pemasangan plester berikutnya, kita bisa menggunakan barrier cream pada area pasca pemasangan plester. Tujuannya untuk menghindari terjadinya marsi akibat dari pelepasan plester tersebut. Kita oles. Inilah cara atau tips
pelepasan plester dari dua bahan, baik dengan soft cloth maupun dengan transparent dressing. Berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana pencegahan MARSI pada pasien yang berisiko terpasang alat device dengan dua cara, yaitu dengan swab dan menggunakan dengan berbahan hidrokoloid. Yang pertama adalah untuk penggunaan swab atau non-barrier itu untuk waktu yang digunakan tidak lama, yaitu 3 hari atau 72 jam. Jika penggunaan alat kesehatan lebih dari 32 jam, kita menggunakan hidrokoloid. Berikut praktek penggunaan swab pada penggunaan pemasangan alat kesehatan NGT. Berikutnya kita akan memasang barrier film pada pasien yang akan dipasang alat kesehatan yang kurang dari 72 jam. Caranya adalah dari barrier film ini kita oleskan, nunggu sampai kering, baru kita lakukan pemasangan alat kesehatan. Itu adalah NGT. Setelah barrier film kering, maka kita langsung masukkan alat kesehatan yaitu NGT di hidung pasien. Setelah terpasang, baru kita gunakan plester. Untuk penempelan plester, kita pastikan di area yang sudah kita berikan barrier film. Rapikan sesuai dengan kenyamanan dari pasien. Cara nomor 2 yaitu pencegahan MARSI penggunaan hidrokoloid pada pasien yang akan menggunakan alat device NGT lebih dari 72 jam. Yang pertama adalah kita mengukur dari hidrokoloid yang akan kita tempel pada pipi pasien. Setelah barrier film hidrokoloid terpasang, maka kita siap untuk memasang NGT. Prinsip untuk pemasangan plester, pastikan kita menutup area hidrokoloid supaya pada saat kita pelepasan plester tidak terjadi MARSI pada pasien yang terpasang alat device, itu adalah NGT. Setelah terpasang plester, untuk mempermudah saat pelepasan, maka kita berikan ada area lipatan di area ujung dari plester. Demikian penjelasan bagaimana kita mencegah MARSI pada pasien yang berisiko terjadinya MARSI dengan menggunakan satu dengan skin barrier dan dua adalah dengan hidrokoloid. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Baik, saya akan menjelaskan penata laksanaan MARSI. Untuk penata laksanaan MARSI pada kulit yang masih utuh, teman-teman bisa menggunakan barrier cream. Pada MARSI yang pada kulit yang sudah terkelupas, teman-teman bisa menggunakan bahan yang terbuat dari hidrokoloid, seperti ini, dari hidrokoloid. Untuk penata laksanaan MARSI pada kulit yang banyak mengandung eksudat, teman-teman bisa menggunakan balutan mengandung alginat, dan apabila luka kulit tersebut dicurigai mengandung infeksi, teman-teman bisa menggunakan balutan yang mengandung antimikrobial. Demikian penjelasan dari saya. Jadi untuk penata laksanaan MARSI, teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi pasien, kondisi kulit pasien. Ya, teman-teman, demikianlah sharing kita kali ini. Saya, Nurse Eka Widiati, MKep SP Kep Anak, ITN, beserta tim dari Inwokna DKI Jakarta, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.